Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini di part kedua untuk materi trigonometri kita lanjut masih dengan soal STMKG di tahun 2007. Oke, langsung aja kita coba bahas soalnya. Nah, di sini kan cos kuadrat V per 6 dikurang sin kuadrat 3 per 4 V ditambah 8 sin V per 4 cos 3 per 4 V. Berapa nilainya kan gitu. Nah, jadi V itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi kita bisa ubah. Nah, berarti soal ini kita bisa buat menjadi cos kuadrat V per 6. Berarti yang ini 180 bagi 6. Berarti 30 derajat ya kan. Dikurang sin. Yang ini 180 bagi 4 berarti 45. 45 kali 3. Berarti 135 ya. Nah, ditambah 8 sin. Yang ini berarti 180 bagi 4 itu berarti 45 cos ya. Yang ini berarti 180 bagi 4 itu 45 kali 3 135. Nah, jadi kita hitung cos 30 itu nilainya adalah setengah akar 3 ya, kita kuadratin kurang sin 135 ya. Sin 135 itu adalah nilainya setengah akar 2 ya. Nah, kita kuadratin. Kemudian 8 sin 45 itu setengah akar 2 ya. Cos 135 itu min setengah akar 2 ya. Nah, jadi ini tinggal kita kuadratin aja. Ini akar 3 dikuadratin jadi 3 ya. Kemudian yang 2-nya dikuadratin jadi 4 ya. Nah, ini kurang. Jadi akar 2 dikuadratin jadi 2. 2-nya dikuadratin. 2 yang ini dikuadratin jadi 4 ya kan. Tambah. Nah, ini kita bisa coret. Jadi 2. 8 bagi 2 jadi 4 ya. 4 kali akar 2 dikali dengan min setengah akar 2 ya. Nah, ini coret lagi jadi 2. Berarti 3 per 4 dikurang 2 per 4. Nah, ini karena ada negatifnya jadi kurang ya. 2 dikali akar 2 dikali akar 2 gitu ya. Nah, ini 3 per 4 kurang 2 per 4 jadi 1 per 4. Nah, ini 2 akar 2 dikali akar 2 itu jadi 2 ya. Kali 2 jadi 4. Nah, ini tinggal kita kali silang aja. Berarti 1 dikurang 16 per 4. Kali silang ya. Ini kan bisa dibuat jadi 4 per 1 ya. Nah, jadi 1/4 dikurang 4 per 1. Itu kita kali silang jadi 1. 4 kali 4 16. 4 kali 1 4. Makanya jadi 1 kurang 16 per 4. Jadi kayak gini gitu ya. Jadi ini hasilnya 15 min 15 per 4. Nah, kalau kita sederhanakan 15 bagi 4 itu 3 ya. Kita bagi ya jalan ke bawah ya. 15 bagi 4 itu 3. 3 kali 4 12. Sisa 3. Berarti 3 ini dia ya 3. Sisanya 3 per 4. Nah, jangan lupa ada negatifnya. Oke. Nah, jadi min 3 3 per 4. Jadi jawabannya di sini adalah B ya, min 3 3 per 4. Oke, bisa dipahami penjelasannya? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kelima yaitu soal STMKG tahun 2007. Langsung aja kita coba lihat soalnya. Jika 2 sin kuadrat X tambah 3 cos X sama dengan 0, dan nilai X itu berada di antara 0 sampai 180 derajat, maka nilai X adalah, oke. Nah, jadi soal ini sebenarnya termasuk soal yang kategori mudah. Kita bisa gunakan check choice, artinya kita coba satu persatu dari choice A sampai E dengan menggantikannya satu persatu untuk nilai X-nya ini, gitu ya. Nah, nanti kalau yang hasilnya 0 berarti itu jawabannya. Nah, atau kita juga bisa jabarkan, gitu ya. Nah, jadi kakak coba buat dengan dua cara. Cara satu ya. Cara satu kita pakai penjabaran. Berarti di sini kan kita bisa buat 2 sin kuadrat X tambah 3 cos X sama dengan 0. Nah, coba ingat identitas sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X itu bisa diganti menjadi 1 kurang cos kuadrat X. Nah, ini adalah identitas yang bisa kita pakai untuk ngejabarkannya gitu ya. Nah, jadi ini 1 kurang cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0.
Oke. Nah, ini kita bisa kali ke dalam nih. Jadi 2 kurang 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Oke. Nah, berarti kita bisa susun menjadi min 2 cos kuadrat X tambah 3 cos X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita coba kali negatif ya. Nah, ini menjadi 2 cos kuadrat X kurang 3 cos X kurang 2 sama dengan 0. Oke. Nah, coba perhatikan bentuknya. Bentuknya ini menyerupai bentuk persamaan kuadrat. Nah, di sini ada cos kuadrat, di sini ada cos pangkat 1. Jadi kita bisa misalkan ya, kita bisa lakukan permisalan. Misal cos X itu kita katakan P. Maka kita bisa buat 2P kuadrat karena dia cos kuadrat ya kan. Ini dia cos kuadrat, maka jadi P kuadrat kurang 3P kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kita faktor ya, kita faktorisasi. Nah, coba diingat lagi rumus faktorisasi. Nah, ini 1/2 ya. Nah, kalau misalkan lupa nih Kak ingatkan lagi. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0, di mana A-nya nggak sama dengan 1, maka rumus faktornya itu adalah 1/A AX titik-titik ya, kemudian AX titik-titik sama dengan 0. Untuk mengisi titik-titiknya ada syaratnya, yaitu kalau dikali hasilnya A kali C, kalau ditambah itu hasilnya B. Nah, ini adalah rumus faktorisasi ya, untuk misalkan A-nya nggak 1 gitu ya. Nah, ini kita ikutin aja rumus tadi. Ini jadi 2P karena dia nilai A-nya 2. Ini kita kosongin dulu. Ini 2P, kosongin dulu. Nah, dikali itu hasilnya adalah AC ya. Ini A, ini B, ini C. Berarti A kali C-nya min 4 ya, ditambah itu hasilnya min 3. Berarti jawabannya itu adalah min 4 dengan plus 1. Karena min 4 kali 1 itu min 4. Min 4 ditambah 1 itu min 3. Nah, ini kita kali ke dalam setengahnya ya, tapi dengan yang satunya aja. Nah, ini kita kalikan, matikan lagi jadi 2. Ini jadi 2P tambah 1. Jadi 2P tambah 1-nya jangan dikali juga ya, jadi 1 aja dia dikali. Berarti nilai P-nya itu adalah 2 ya, atau 2P tambah 1 sama dengan 0, berarti P-nya itu min 1/2. Oke? Nah, kita kan tadi nilai permisalannya adalah cos X sama dengan P. Maka kita bisa buat, ya, maka cos X sama dengan, untuk P yang pertama yaitu 2. Nah, ini TM, kita katakan TM, tidak memenuhi. Kenapa? Karena tidak ada nilai cos yang sama dengan 2. Nilai paling besar dari cos itu adalah 1, ya. Dan paling kecil itu adalah min 1. Jadi tidak memenuhi. Kita singkat TM. Oke. Nah, yang satunya lagi cos X sama dengan min setengah. Nah, jadi X itu berapa? Nah, kita coba ingat lagi sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah, cos berapa kira-kira yang hasilnya min setengah? Maka jawabannya itu adalah cos 120 derajat ya. Nanti hasilnya itu min setengah. Oke. Nah, jadi jawabannya di sini adalah X-nya itu adalah 120 derajat. Berarti jawabannya C ya. Nah, itu kalau kita coba jabarkan. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita menggunakan check choice? Nah, jadi kita bisa tes satu persatu. Nah, ini langsung aja ya. Pakai cara 2. Nah, ini Kak langsung aja coba choice C ya. Choice C di mana jawabannya itu 120 derajat. Ya. Jadi misalkan nanti untuk A dan B serta D dan E ya tinggal dicek aja satu persatu, kira-kira nanti jawabannya 0 atau tidak gitu ya. Nah, di sini kan soalnya 2 sin kuadrat X tambah 3 cos X sama dengan 0. Nah, kalau kita ganti kita ganti di sini 2 sin kuadrat 120 derajat ditambah 3 cos 120 derajat. Oke, kira-kira nanti hasilnya 0 nggak gitu. Nah, 2 sin 120 derajat itu adalah sin 60 setengah ya. Nah, setengah akar 3 ya kan. Nah, setengah akar 3 ditambah 3 cos 120 itu setengah ya. Nah, oke. Jadi ini kita kuadratin, akar 3 dikuadratin jadi 3.
yang ini dikuadratin jadi 4 ya, ditambah nih 3/2. Sorry, cos 120 itu min ya, min setengah. Berarti ini ada minnya. Nah, oke, sama dengan 0. Ini kita coret jadi 2, berarti 3/2 ditambah min 3/2. Nah, tentu hasilnya adalah 0. Nah, jadi jawabannya itu pastilah C, yaitu 120 derajat. Jadi, kalau misalkan adik-adik mau sistem check choice seperti ini, ya juga bisa gitu ya, selain menggunakan penjabaran. Oke? Nah, jadi baik check choice ataupun penjabaran nanti akan menghasilkan jawaban yang sama, yaitu di sini 120 derajat. Oke? Nah, misalkan kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar, nanti kita diskusikan di kolom komentar. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang ke-6. Oke, sekarang kita di soal yang ke-6. Nah, masih dengan soal STMKG tahun 2007. Nah, langsung aja kita coba bahas soalnya. Nah, jika alfa plus beta sama dengan 270 derajat, maka cos alfa plus beta dibagi dengan sin beta kurang alfa adalah K. Nah, berarti nilai alfa plus beta di sini kita bisa ganti dengan 270 derajat, gitu ya. Nah, jadi kita bisa tulis cos ya alfa plus beta dibagi dengan sinus beta kurang alfa sama dengan, kita ganti, jadi cos 270 derajat dibagi dengan sin beta kurang alfa. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba hitung aja cos 270 derajat itu nilainya adalah 0 ya. Nah, dibagi dengan sin beta kurang alfa. Nah, karena dia bagian atasnya atau yang di sini 0, nah 0 dibagi sesuatu selain 0, ya kan? Jadi sin beta kurang alfa ini kita katakan bukan 0 ya. Maka dia pasti akan 0 jawabannya. Oke ya. Nah, jadi jawabannya di sini udah jelas dapat ya, yaitu B. Ya, sama dengan 0 ya. Nilai dari cos alfa plus beta dibagi sin beta kurang alfa itu nilainya adalah 0. Oke? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, karena itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel KPMat dengan cara like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik semua. Nantikan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.